Rich people, cara kaya dari Forex hari ini langsung bersama Bro Denny Santoso. Luar biasa di mentionnya dia. So Bro Denny ini adalah pakar digital marketing yang paling luar biasa dan pelopor bisnis susu fitness dulu ya pertama kali ya. Dan hobinya nge-gym. Hari ini kita sekaligus nanti mau ngomongin trading di dalam ruangan gym lu nih. Oke, siap. Nah, Bro Denny juga adalah member atau candidate daripada Chartered Astrology Trader Certified Batch ke-26, CAT Batch 26. Yang hari ini udah level 1 udah mau habis ya? Hampir, ya. Hampir habis. Habis ini masuk ke yang financial astrologi ya. Wah, siap. Itu seru. Coba sharingin dikit pelajaran apa yang didapat karena beliau ini juga menjadi pemenang dari FTMO Challenge yang akhirnya ngeracunin gue suruh ikutan. Wah, banyak ya. I think kalau kita berapa bulan sih kita? Udah 6 bulan lah ya, 6 bulan, 8 bulan sih, banyak banget. Total sih ya. bakal setahunan Ya. Setahun lebih 2 bulan mungkin batch. Cuman yang aku paling suka banget itu adalah yang mungkin gak didapat di tempat lain adalah waktu lu bilang kayak rasain harganya itu. Itu tuh. Kayak jadi kita jadi bisa tahu harga itu mau naik atau mau turun pakai ngeraba itu naik ke chart aja gitu kan. Nah, gimana? Caranya gimana? Waktu Anda nangkepnya waktu gue bilang rasain harganya feel it itu gimana? Itu gimana? Karena gimana yang menjelaskannya ya, kayak feel it gitu kan. Kerasa CAT gitu. Batch 4 tuh pernah waktu itu namanya Pak Hendri Tenggara. Anaknya ditaruh di batch 18. Jadi bapak anak masuk ke CAT waktu itu aku ngomong bahwa chart itu ada jiwanya, ada soul-nya. Lu mesti bener-bener ngerasain gitu. Nah, cuma kan tidak setiap orang bisa ngerasain. Nah, makanya Bro Denny waktu itu tuh ngerasainnya kayak gimana sih sebenarnya? Butuh jam terbang itu yang pasti pertama kali ya, karena memang butuh lihat bolak-balik. Terus abis itu bisa kerasa kayak gini loh. Ini kayaknya lagi mau nge-push ke bawah nih, tapi masih ketahan support. Itu dapat. Caranya gitu gimana? Sering latihan atau? Oh, aku backtesting kayak 15 jam sehari. 15 jam sehari kalau mau sukses. Dan jam 8 pagi sampai jam 11 malam tuh. Jadi freak banget ya di chart ya? Iya. Nah, terus apalagi yang dari awal belum pernah di market yang waktu itu di CAT level 1 nih, kita belum ngomong level 2 ya? Level 2 belum sih. Lebih ke arah gimana sih kita ngelihat harga satu tadi dengan ngerasain kayak begitu, kemudian bikin trendline jadi lebih enak. Yang aku pakai banget trendline itu, pattern aku pakai buat kayak tahu lah ini kira-kira kemana gitu. Nah itu supporting itu yang ternyata sangat krusial sih. Padahal banyak orang merasa bahwa nggak perlu ke CAT, nggak perlu ke asuransi, gue juga bisa belajar trendline di YouTube juga bisa. Bedanya apa? Kenapa berbeda? Aku lebih ngerasa kayak gimana ya? When I saw you kayak live trading itu loh, jadi kayak itu vibes-nya yang aku dapat. Workflow-nya sama vibes-nya sih. Kadang-kadang gini, kamu berani banget masuk, aku waktu itu nggak berani. Jadi ketika ngelihat itu kayak, oh ternyata keberanian itu kayak begini tuh. Itu juga dapat gitu loh. Vibration-nya ya. Itu tidak sesuatu yang theoretically gitu kan. Tapi ketika ngelihat orang lihat, itu ketika ngelihat kamu trading gitu kan, I feel like kayak, oh oke, berarti mindset-nya gini nih, keberaniannya kayak begini nih. Itu something else loh. Itu penting ya? Itu penting loh itu. Itu yang ngebedain di CAT sama bukan gitu. Coba deh kalau misalkan dari YouTube doang itu bisa didapatkan gratis semuanya, ya harusnya semua orang kaya dong. Iya, benar. Simpel kan? Tapi ya kan? pilotnya ini yang penting. Iya, makanya itu vibes dan sebagainya itu yang aku bilang kayak nggak mungkin deh kalau misalkan Dan, lu kalau nggak masuk CAT gimana? Well, ya nggak ada hari ini gitu. Oh, wow. Aku bilang kayak begitu karena aku nggak bisa bilang kayak forget it lah, cuma trendline doang, nggak bisa kayak begitu karena vibration itu aku believe banget in vibration gitu. Yes. Dan 15 jam sehari itu yang tidak semua orang nggak mau. Maunya langsung ya. Kalau bisa dapat teknik yang bisa langsung bikin trading for living dengan hanya join, subscribe email langsung 15 jam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Kayaknya imagine saya masuk ke tempat tidur sama istri saya, nonton TV, di depan saya chart. Weekend saya backtest. Weekdays saya forward test. Jadi dua-dua saya lakuin. Nah, itu sampai akhirnya masuk ke dalam trading kapan? Itu langsung. Oh, langsung. Jadi sambil ya. Tapi dengan size yang kecil dong. Kecil. Nah, itu yang paling penting. Kebanyakan tuh orang backtest tapi lotnya gede, sekaligus mau dapat cuan gede. Nah, yang menarik guys, beliau ini ngajakin waktu itu, ini ada FTMO Challenge. Jadi ceritanya kayak lu trading terus habis itu kalau dimodalin orang lain kan gitu. Nah, banyak orang yang ngomong kan, Gema tuh bisa cuan banyak karena dia trading di brokernya sendiri. Number one is not my broker. Kedua, gue trading di MRG Premier waktu itu karena memang tradingnya bisa eksekusi cepat, secepat demo account. Nah, tapi kan penggiringan opini dari haters tuh bahwa si Gemanya itu hanya bisa sukses di situ, walaupun kita udah bikin Billionaire Challenge, lu udah lihat kan? Iya, itu gokil sih. Akhirnya dia bilang, lu mendingan ikut FTMO. Oke, gua ikut. Ya, aku akhirnya bayar 10 juta. 10 jutaan. Dapat modal 50.000 itu kan. Terus aku pilih account yang agresif. Nah, aku cobain sekarang modalnya udah 54.000. Kan targetnya 10.000 kan? Susah banget ternyata. Jadi kalau misalnya kita trading
dikasih batas waktu. Aduh, mati. Saya memang kalau misalnya suruh trading live, gue udah berani kan. Ya. Tapi kalau suruh kayak begini, jadi gini guys, FTMO itu kita dikasih demo account kan awal itu. Demo account tapi hatch, terus kemudian modal 50.000 nih. Risk tidak boleh lebih besar dari 5.000 satu hari. Jadi kalau misalnya kita cut loss 100, stop and reverse, lama-lama kekumpul 5.000. Ya. Walaupun modal lu misalnya 55.000, lu tetap kalah. Dan profitnya dalam waktu 1 bulan harus mencapai 10.000. Yes. Nah, itu yang gue sempat tanya kan. Kalau seandainya marketnya nggak bisa ditradingin, terus waktuku udah mepet, tetap fail kan? Tetap fail. Oh my God, susah banget. Jadi sekarang, wow, gue dapat 8% profit 4.000 aja rasanya udah happy sekali. Karena padahal sebenarnya kalau misalnya kayak di Billionaire Challenge, profit 15.000 udah sering. Tapi karena ini ikut challenge, terus kemudian... Psikologi. Semuanya udah depres, dan beliau ini udah menang yang tahap 1, tahap 2, dan sekarang udah ngelola duit. Yang real. Boleh ceritain dikit? Sambil kita jalan-jalan, ntar gue tunjukin fitness centernya, kita bahas strategi ya. Boleh ceritain sedikit itu FTMO gimana? Yes, so basically pakai FTMO itu kita trading tapi dimodalin duit orang, duit investor kayak gitu. Investor. Ya, duit investor. Kalau menang kita dapat 70%, kalau win, kalau loss ya ditanggung mereka 100%. Which is buat saya jadi kayak enak banget ya. Ya, nothing tulus lah ya, gitu. Nothing tulus. Jadi enaknya di FTMO tadi adalah kalau misalkan kita udah WD yang pertama, WD profit kita nih di akun real kita yang pertama, maka modal awal kita daftar itu dibalikin. Jadi literally ya zero risk, nggak ada modalnya sama sekali. Tapi kita punya duit tiba-tiba 1 miliar, 1,5 miliar. 1,5 miliar. Aku 100.000 soalnya. 100.000 oh, lu ikut yang lomba yang 100.000 ya? 100.000 US dollar. Dan sekali lagi ini bukan endorse ke FTMO ya, enggak, not at all. Ini kita bicara tentang banyak kok kayak gitu-gitu banyak. Enggak cuma FTMO ya. Ya, prop trade namanya. Prop trading. Jadi ini cuma nunjukin bahwa ternyata Astronaci itu tidak cuma gema nih. Nih, Astronaci nggak cuma gema, ini ada Denny Santoso yang bahkan jauh lebih hebat daripada saya sekarang bisa menang challenge. Deg-degan nggak sih? Itu prosesnya lumayan sih. Lumayan ya. Yang tahap keduanya gimana? Tahap pertama aku ceritain dulu aja. Tahap pertama itu nyoba, my style adalah pakai UFO kan, supply and demand gitu kan. Kemudian mau yang clean gitu, pakai H4. Ternyata entry-nya sedikit sekali H4. Itu udah deg-degan tuh. Kita ngitung, waduh, 2 minggu baru win separuh. Habis itu yang 2 minggu berikutnya digenjot, malah loss. Karena pingin cepet-cepet buru-buru. Karena di waktu. Iya, itu dia nggak enak. Profitnya harus mencapai sekian kan? Yes, itu challenge pertama. Challenge kedua, nemu robot. Katanya bisa menang FTMO. Aku pasang itu. Lumayan, waktu itu pakai itu lumayan pelan, naik pelan begini. Cuman aku gabung sama trading manual. Jadi bisa kayak naik pelan gini kan, robot kan, habis itu lompat gini. 6 trade manualku membuat itu menang, win. Gitu. 100% win waktu itu. Kayak happy banget. Masuk fase 2. Fase 2 pakai robot nih. Begitu naik begitu, kan. Seminggu pertama jebol. Itu shock kayak. Pakai robot nih. Itu shock tuh kayak lumayan, habis itu jebol. Wah, minus. Ngejar dong kayak gitu. Itu jadi shock tuh. Nah, habis itu problemnya adalah psikologi kena. Psikologi kena itu gini. Masuk 1% misalkan, begitu loss masuknya kecil. Ya kan? Ini kejadian di semua orang nih. Masuknya kecil gitu. Jadi naiknya pelan, bup. Oke. Itu kelihatan banget di akunku, itu kelihatan banget. Grafiknya gitu. Ya? Kelihatan banget itu. Jadi itu jadi problem. Nah, itu proses kira-kira 1 bulan setengah, karena fase 2 itu 2 bulan, 60 hari. Akhirnya di fase terakhir itu bener-bener ya udahlah, nggak peduli lah, kayaknya udah kebal gitu kan, jadi nggak peduli lah. Padahal itu duit demo sebenarnya. Duit demo. Cuma hanya karena kita di awal bayar 10 juta doang, pressure kita di situ. Iya. Ada tuntutan harus win, ada waktunya, ada targetnya, itu pressure banget gitu. Padahal kalian kalau misalnya trading tanpa pressure, itu aja mereka udah berantakan. Apalagi masuk FTMO, yang untuk masuk challenge itu lo mesti bayar kan? Let me tell you, fase 1 ditarget 10%, 30 hari. Fase 2 itu ditarget cuma 5%. Dan waktunya 60 hari. Lebih stres. 5% 60 hari? Iya, lebih stres. Karena, waduh ini nyampe gak ya? Ini mesti lebih hati-hati nih. Akhirnya lotnya naik turun itu gitu. Nah, akhirnya waktu kemarin tuh di akhir-akhir, aku berhasil pakai lot fix. Ya udah 1%. Naiknya lebih rapi tuh. Tapi udah gak kekejar. Itu my first loss. Habis itu ulangin lagi. Ulang bayar lagi ya? Ulang bayar lagi. Itu udah kayak, waduh kalah ya gitu. Jadi prinsipnya, apapun itu challenge atau tidak, manajemen lot konsisten tuh yang paling penting ya? Iya, so I think kayak 95% tuh urusannya di sini loh.
ilmunya ya begitu aja kan, ya narik garis ya begitu aja gitu kan. Ininya ternyata. Nah setelah balik ulang lagi, nah itu enak tuh. Bener-bener udah nggak mau pakai robot, habis itu manual gitu, udah itu bagus banget tuh, gitu. Bisa. Dan akhirnya menang? Menang. 6 hari kalau nggak salah. 6 hari? 6 hari. Jadi artinya kalau misalnya 6 hari kita udah hit, nggak perlu kita apa-apain lagi kan? Harus 10 hari dia. 10 trading days minimum. Oh iya, iya. Berarti artinya kalau 10 trading days itu dalam 10 hari kita harus ada open posisi dong? Ya, 0,01 lot aja. Ya, buka, berapa detik, tutup lagi, selesai gitu. Nggak masalah itu ya? Masalah. Wow, ya, mantap. Terus sekarang udah ngelola duit asli ceritanya dari mereka? Iya, 100.000 US dollar. 100.000 US dollar, kalau menang nanti dapat apa? 70% profit buat kita. 70%, bukan 30% ya? Bukan, 70% buat kita. Wow. Kalau loss ya ditanggung mereka gitu. Nah, itu enak kan? Jadi, enak banget. Nah, dalam posisi apa Anda diberhentikan sebagai fund manager itu nanti? Kalau misalkan kita loss-nya lebih dari 10% dari akun itu, nah kita di-cut. Terus harus ngulang lagi dari awal lagi? Harus ngulang lagi demo lagi kayak gitu? Yes. Berat ya? Berat ya? Tapi enaknya adalah, itu kan satu akun 100.000 nih, kita boleh buka sampai 4 akun loh. Kan tiba-tiba kita punya 400.000 US dollar tuh, 6 miliar loh. Oh, boleh? Boleh. 6 miliar gitu. Boleh digabung, boleh satu-satu, boleh mau pakai copy trade ke sebelahnya juga boleh gitu. Pokoknya 400.000. Oke, nggak ada masalah. Mantap banget. Jadi pengalaman saya juga di FTMO, ini bukan masa lalu jago trading atau tidak. Kalau cuma hanya, ini ada account, lu bikin profit, gampang. Tapi masalahnya dikasih limitasi ini, itu, dan seterusnya ini. Itu ngaturnya jadi kita punya trading style, banyak orang yang komplain sih di situ sih. Kayak trading gue kayak begitu. Iya, mindsetnya adalah kalau ada peluang kayak begitu ya lu harus adjust. Adjust. Lu nggak mau adjust, main duit sendiri lah. Kedewasaan trading yang iya, benar-benar dicari ya. Loh. Ini kayak the next level, the next game changer. Makanya kalau kalian perhatikan, lulusan CAT itu kalau mereka ikut trading competition menang terus bro. Jadi juara 1, 2, 3 itu menang terus. Jadi contoh, di Indonesia kan banyak yang aktif bikin kompetisi, itu salah satunya dari Traders Family. Ya. Traders Family itu sering banget bikin kontes dan kita appreciate banget bahwa TF ini dia mendukung lah masyarakat tuh dimodalin, terus bikin trading kontes. Ya. Dan kita bersyukur, kenapa kita bersyukur banget, thanks buat TF karena dengan adanya competition TF tuh murid-murid CAT punya kesempatan untuk nunjukin siapa dia gitu. Ya. Dan coba lihat aja dari tahun 2019 itu ada Pak Sunawo, itu senior Anda tuh Sunawo di CAT, terus ada Pak Darwin, terus ada Pak Marco Suwito kalau nggak salah, ya itu top. Nah, terus kemudian ada Pak Baktiar, dia di TF juara 9, tapi kemarin waktu ada MRG Premier Contest, dia juara 1 Nasdaq. Nah, yang ini keluar lagi satu Denny Santoso, tapi bukan di grupnya either di Trading Family, Traders Family Contest ataupun MRG, tapi dia juaranya justru di FTMO Challenge dan sekarang menjadi fund manager. Aku ingetnya cuma gini sih, satu quote yang aku baca yang cukup menarik itu kemarin, you'll become a better person before you make money. Oh. Karena ini ya kan perangnya di sini semua. That's cool. That's cool. Aku kemarin juga sama waktu sempat drop itu karena gue di challenge. Kalau misalnya waktu itu bukan FTMO challenge mungkin gue cuek. Tapi karena ini di challenge gue pingin bales loh. Pingin kayak gue gedein aja lotnya. Ya. Kena tabok di BTC USD. Jadi gue nggak ngitung range-nya. Terus tiba-tiba gue masuk 3 lot. Hanya dalam sekejap minus 3.000 dan gue mesti cut. Lalu aku istirahat karena kan sehari 5.000 kan. Aku takut gitu nextnya. Tapi gila banget. Itu tangannya udah mau, ayo stop and reverse aja. Gue udah tahu nih posisi kebalik. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya gue busted, bubar. Tapi kalau di account sendiri kan masa bodoh. Ini ya itu ya, gue setuju ya. Jadi you will become a better person sebelum make money. Dan gak gampang guys. Selevel saya, walaupun aku officially gurunya Denny nih. Tapi urusan menahan ngontrol diri gue jauh banget. Nah, people always learn, right? I learn from you, dia yang kasih tahu gue. Makanya CAT Certified itu didesain untuk itu. Karena saya percaya ilmu yang ada di kepala saya ini mungkin bisa lebih baik kalau dikelola sama Denny gitu. Dan ujung-ujung gue belajar sama lu bro. Nah, tentunya pingin tahu kan kayak gimana ini metodenya dan seterusnya. Yuk langsung kita lihat sekaligus kita coba lihat ruangan hobinya Denny Santoso. Oke, let's do it.
Oke, ini kita langsung saja dari ruangan fitness pribadinya Denny Santoso. Kenapa di sini nanti ada filosofi yang akan kita bahas tentang money management, ada hubungan sama dumbbell ini yang selalu gue pakai tuh di CT kan ada gue jelasin tentang ini ya. Oke, sekarang kita langsung mau lihat tentang salah satu strategi yang biasa dipakai untuk trading ya. Dan ini salah satunya ada trend line, terus ada moving average. Nah, kita saat ini sedang lihat chart GBP JPY. Biasa main kan GBP JPY juga. Main. Jadi strateginya gimana? Silakan Bro Denny, pakai time frame apa dan seterusnya. Ya, kalau untuk di FTMO begini, FTMO biasanya aku selalu masuk di H1. Silakan, itu pasti tunjukin aja. Ya, ini di sini di H1 itu pasti kayak begini. Nah, tren aku selalu lihatnya di H4. Tren di H4? Ya, jadi tren itu di H4 atau di daily, tapi mostly di H4. Kalau daily nggak keburu ya? Ya, jadi kalau kayak gini udah jelas naik. Karena naik. Ini higher low semua naik. Iya, naik kayak begini kan, lagi naik kayak begini. So, ya pasti kita turunin H1 ya? Ya, pasti mindsetnya adalah aku cari buy. Exactly. Cari buy gitu. Nah, buy-nya di mana? Nah, buy-nya itu saya selalu mencari namanya supply and demand atau UFO. That's it. Jadi selalu cari UFO position. Di mana yang penting adalah di mana ini ada UFO. Unfilled order ya atau demand level guys. Yes. Jadi buy dulu, jadi carinya UFO buy ini, kemudian kalau sudah ketemu, saya cari EMA 200 sama trend line. So that's the combination yang saya cari. Tapi banyak faktor ya, kayak misalkan profit short-nya harus jadi. Kalau ini kan belum jadi nih. Saya mencari TP3, jadi kira-kira 3 kali lipat begitu. 3 kali lipatnya kotak ini kan? 3 kali lipat kotak itu, jadi roughly di sini lah mungkin ya. Tapi kan ini udah ada historicalnya. Oh enggak, dari UFO-nya. Dari UFO? Harus dari UFO-nya, karena saya butuh tahu, dari UFO, ini kan supply and demand. Kalau imbalance-nya kuat, dia harus lompat. Gitu. Di boost up ke atas. Di boost up ke atas. Nah, di boost up ke atas pertama ini itu harus 1/3. Itu minimal buat saya. Itu baru ketika di harga balik untuk jemput lagi ke atas, itu terbukti bahwa UFO sebelumnya ini cukup kuat. Tapi kalau ini kan ini nggak relevan karena UFO-nya terjadi baru di sini. Gitu ceritanya. Sedangkan ini kenaikan yang ada di sini gimana? Enggak, telat karena ini masuk duluan toh. Ya. Ini sudah masuk duluan, ini baru naik gitu. Jadi yang dilihat kan sebelum masuk. Ini kan masuk nih. Baru cuma di sini. Baru di sini. Itu baru 1-2 lah. 1,5 lah. Ya. 1,5-an lah gitu. Nah, ini saya nggak masuk seperti ini. Tapi if ini sudah lompat di sini, terus balik di sini, then it's good. Kalau kayak gini berarti kita nggak ambil? Kalau saya nggak ambil sih, rada picky memang saya. Picky ya, ini salah satunya tidak semua momen kita bisa ambil ya. Coba Euro GBP. Oke, kita cek. Ini yang bakal baru mau sih. Euro GBP di 4 hour, kebetulan kemarin saya lihatnya di 4 hour. Nah di sini ada nih, ini kalau ini angka ini kalau misalnya trennya dulu nih, trennya gimana nih? Trennya dari sini kemarin kayaknya, dari sebelah sini ada tinggi ya. Nah dari sini tarik ini. Oke, berarti downtrend. Yes, ini sell. Kita ambil ya, 1. Nah kita tarik aja gitu. Nah gitu, jadi kurang dikit lagi tuh, ya kan? Kurang dikit lagi. Kurang dikit ke atas maksudnya ya? Ya, habis itu kita tarik begini. Masukin ke H1. Bisa nggak? Nah ini di sini, nah ini. Ini kecil ya? Yes. Ini ada base guys, jadi base-nya ini yang kita anggap sebagai area supply demand imbalance sebelumnya. Nah itu dia, itu. Dimana ini ledakannya udah 1/3 lebih pastinya. Ya, jadi ini udah kayak begini, tinggal dia balik ke sini aja sih, kurang lebih kayak gitu. Or kalau mau yang kemarin barusan banget kayak kemarin dapat tuh di Euro NZD, nah itu dapat tuh. Nah, berarti kan ini kan ke sini agendanya kan? Agendanya ke situ, habis itu balik lagi ke bawah. Terus kemudian diturunin. Ya. TP-nya mungkin di support ini ya? Ya, biasanya udah di level. Ya karena take profit targetnya juga bisa 3 kali dari. Ini lebih nih kayaknya, ini berapa kali nih, bisa 5 kali nih. Iya, 5 kali. Iya kan. Nah, stop loss-nya di mana yuk setting? Di atasnya kotak ini? Biasanya di atas ini, kalau misalkan sell aku tambahin 7 pips. Di situ 7 pips, dari sini 7 pips gitu. Tapi kalau buy aku balik, Terus tadi ada Euro NZD ya? Euro NZD. Kalau buy ditambahin berapa tadi? Kalau buy dikurangin 5. Dikurangin 5. Kenapa beda? Karena spread? Karena spread. Jadi ingat stop loss dan lain-lain harus ngikut spread. Oke, ini pastinya bullish nih. Ya. Oke. Kemarin itu dapat yang ini nih, kalau nggak salah aku dapat ini nih. Kalau ini kan berarti dari sebelumnya ini. Nah, sebentar. Kemarin aku lupa. Masih loading.
either ini atau ini deh kemarin. Ini kayaknya kemarin tuh aku dapat di sini tuh. Ya, tapi di sini ada lagi nih. Ini kan? Ini ada lagi nih ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini guys. Ada dua sebenarnya. Ini juga UFO, atasnya juga UFO. Kan? Atasnya juga UFO. Tapi atasnya udah dimakan nih. Loh, ini justru ini yang udah lewat. Aku ceritain yang udah lewat. Tapi sekarang kalau yang belum lewat, boleh nggak kita ngomong yang ini? Yang belum lewat itu sih bisa aja sih. Jadi dia makan ini dulu. Jadi UFO itu makannya kebalikan. Kalau ini sudah habis, dia baru akan ngambil bawahnya. Bawahnya, iya, gitu iya. Berarti kan ini kan ceritanya udah habis. Terus kemungkinan besar dia makan yang di bawah, which is itu sebenarnya coincident sama EMA 200. Yes. Bisa aja dia naik, Bisa dan aja. ini kan ledakan profit targetnya udah masuk dong. Ya, udah masuk. Oke, kita ambil dulu yang cerita yang udah kejadian ini. Kayak gitu. Oke. Coba dihampat, kemudian ditarik trendline. Yang sebelumnya sini kayaknya aku sempat masuk juga sih kemarin itu. Di bawah ya? Oke. Ya, ini hampatnya. Ini tarik trendline aja. Dari sini misalkan dari sini masuk nggak itu? Itu kan pas banget kemarin tuh. Kalau ditarik dari sini nih, kalau dari sini ke sini. Coba yang kemarin tuh kalau dari ini dari ke sini nih. Coba yang ke sini nih. Itu kemarin udah dapat tuh soalnya. Ini ya? Oh enggak, dari sini ke sini coba. Oh, yang ini okay. coba ini. Nah, tuh. Oh, itu pas banget. Cakep, Pak. Cakep ya. Cakep kan? EMA 200 UFO kemudian trendline gitu. Ini yang di satu jabnya ya. Pas banget. Dan ini bisa dapat lagi dong harusnya kalau ke bawah. Yes. Tapi kita cari trendline yang itu tuh. Berarti kan ini udah dijebol nih, kalau sampai ke bawah lagi dia udah dijebol tuh. Nah, kita lihat. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. My trading style. Nggak akan ketemu kayak sehari 5 posisi, itu sometimes banget sih. Jadi mesti sabar aja. Kadang-kadang 1 minggu ya bisa paling minimum sekali pernah sih. Gitu, pernah. Tapi mostly kita kira-kira 3 sampai 5 posisi. Satu minggu ada ya, paling nggak? Pasti ada sih. 3 sampai 5 lah on average ya. 3 sampai 5 posisi. Wow. Gitu. So kalau bisa 1 banding 2 profit, berarti untuk FTMO butuh 5 trade? 5 trade sebulan. Harusnya. Ya, yang penting risk to reward-nya yang dijaga banget ya. Correct. Ya, risk to reward. Dan untuk lot guys, FTMO mungkin bisa jadi bantuan karena di FTMO ini kan duit orang ibaratnya. Tapi kalau kita mau ngomong duit sendiri, yang saya selalu ngobrol, beliau ini kan pakar fitness. Nah kita lihat nih, semua pemula nggak mungkin kalau Anda baru trading, ini kan yang ukuran 2,5 kilo nih. Ini mungkin ya oke, ini agak berat gitu. Tapi kalau seiring dengan kita latihan, kan kita begini nih ya. Seiring dengan kita latihan, lama-lama ini jadi enteng. Lama-lama jadi enteng. Berarti ini katakan 2,5 nih 0,2 lot. Wah, ini ringan 0,2 lot nih, ya kan? Habis itu kalian udah merasa ini enteng, mungkin ya udah kita naik deh misalnya 0,5 lot. Lumayan kan? Aduh ini lumayan. Nah pasti kan setelah kita coba naik lagi mulai berat nih. Yes. Berarti ini harus dilatih terus sampai apa? Ketika kita buy, kita bisa set and forget, itu kan istilahnya ya. Yes. Set and forget, kita bisa ngerasain bener-bener ya udah aku masa bodoh kena stop loss ya stop loss. Udah nggak kerasa. Nggak kerasa. For me sekitar 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Teorinya gampang ya, kayak ya udah nggak usah dipikirin lah apalah gitu. Tapi ternyata masih ada rasa nih. Sampai di bulan ke-9 tiba-tiba loss gitu itu udah kayak gua malas lihat equity. Males lihat balance. Tapi ini gitu. Kepengaruh nggak sih dengan mereka punya penghasilan? Kalau mereka sendiri buat hidup itu dana yang kepake adalah dana yang ini, ayo gimana? Pasti, karena dia akan selalu berharap kan. Justru untuk bisa melepaskan itu kita harus ikhlas. Nah, harapannya itu dia. Harus nol. Nol ada harapan gitu. Emotionless itu yang gue bilang uang sampah itu kan? Ikhlas. Kuncinya cuma kata kunci. Kemarin waktu aku di challenge sama Romi Rafael, my good friend gitu kan. Dan temukan kata kuncinya yang mau kamu pakai ketika trading supaya kamu nggak kerasa. Nah, itu challenge tuh pertama. Nggak ketemu katanya. Kata-katanya nggak ketemu. Akhirnya merenung, ikhlas ternyata. Win ya oke. Bener kan? Ya okay. Di E-Club saya ngomong kan, ikhlas di E-Club saya ajarin. Denger gampang, menemukan di dalam hati itu yang butuh waktu ternyata. Pertama kali di E-Club kan denger dong waktu itu. Yes. Mungkin pada saat itu masih bingung kali apa yang dimaksud yang ikhlas ya. Yes. Jadi ya oke lah gitu kan. Akhirnya fokusnya hanyalah is this a good setup atau enggak? Oke. Gitu. Jadi ini good setup atau enggak? Jadi yang challenge pribadi adalah seberapa mampu Anda menemukan good setup atau enggak. That's it. There's your challenge. Gitu sih buat saya sih. Bukan profitnya.
Dan kita kadang-kadang bisa halu ya, artinya karena saking pinginnya trading semua dianggap good setup ya. Iya kan? Tiba-tiba semua UFO jadi kayak waktunya masuk. Ya. Halu itu parah itu udah lewat sih kemarin. Caranya gimana ngilanginnya? Iya dijalanin, terus nyadar kalau itu halu gitu. Nyadar ya? Nyadar. Jadi guys, nggak ada yang namanya satu metode yang holy grail. Pakai metode ini saya bisa langsung shortcut, langsung profit. Kalau kalian sendiri nggak latihan tuh nggak mungkin. Iya. Gimana coba? Ini dari six man nih, perut gua nih six man juga kan. Mau bikin six pack, biarpun pakai apa carnivore, pakai apapun, tapi kalau nggak workout nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu dijalanin kayak kemarin disuruh ikhlas aja, disuruh nggak ngeliatin equity aja kayak profit berapa begitu. Teorinya gampang kan. Tapi ternyata setelah 9 bulan sendiri tuh baru hilang kayak malas lihat gitu. Cuman kayak suka banget nyari good setup. Good setup. Nyarinya itu masih suka. Tapi ngelihat equity kayak udahlah whatever. Udah kayak malas banget. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan menjuarai kompetisi trading nasional ya. Thank you banget Bro Denny ya. Sukses selalu guys. Inilah CAT Certified Traders dari Batch 26 dan juga beliau sudah memenangkan FTMO Challenge. Mudah-mudahan ini bisa nular juga, kita saling tukar jurus ya. Dan Anda yang dengar ini bisa mulai belajar kenyataan dalam sebuah aktivitas trading. Aku ingat banget ketika setiap kali ikut CAT Trader, sebelum program masuk selalu ada iklan gitu. Yeah. If you have the skill, money is easy. That's correct. If you have the skill. Oke, sampai ketemu di CKDF yang lainnya bersama Denny Santoso. Bye-bye.